Mata Jaiden mengerjap, perlahan terbuka dan hal pertama yang laki-laki itu rasakan sebuah tangan menggenggam tangannya. Jaiden melirik, senyum di bibirnya langsung tersungging tatkala menemukan Lintang tengah memegang tangannya. "Lin," panggil Jaiden. Mendengar suara serak Jaiden memanggil, Lintang refleks menoleh dan matanya membulat senang melihat Jaiden sudah sadar. Tanpa dikomando Lintang langsung memeluk tubuh Jaiden, mengucapkan beribu terima kasih dalam hati karena laki-laki hebat ini sudah sadar. "Mas Jaiden," Lintang mengangkat kepala dari atas dada Jaiden, senyum haru tersungging di bibirnya. "Maaf dan terima kasih." Jaiden bangun duduk dengan dibantu Lintang. Setelah menyandarkan punggungnya dengan nyaman Jaiden menaikkan alis sambil mantap. Lintang bingung. "Oke, terima kasih mungkin karena aku datang tepat waktu. Tapi, maaf. Untuk apa?" "Karena aku mukul belakang punggung Mas Jaiden dan lupa mengobatinya, sekarang luka itu infeksi membuat tubuh Mas Jaiden demam hingga pingsan." Lirih Lintang, raut wajahnya menjadi sayu saat berucap. Jaiden merasa kalau Lintang mulai semakin bisa menerima dirinya, membuat laki-laki itu menyunggingkan senyum kecil. "Aku yang salah karena menyelinap ke kamarmu, jadi pukulan itu bukan salah kamu. Kamu tak punya kewajiban mengobatinya, sedangkan alasan aku pingsan karena mungkin benturan di dahi ditambah tubuh lagi kurang fit juga. Sudah, gak usah menyalahkan diri." Lintang duduk di sisi ranjang, membuat keterkejutan nampak jelas pada pupil mata Jaiden. Jaiden semakin dibuat terkejut saat Lintang menyelipkan tangan di antara dua lengannya, lalu menyandarkan kepala pada dadanya dengan lembut dan perlahan. "Lin," Jaiden tercekat, emosinya terlalu campur aduk untuk memproses tingkah Lintang yang sangat tiba-tiba. "Kamu harus menjelaskan maksud dari tindakan kamu ini. Apa masih kurang jelas?" tanya Lintang sambil menyembunyikan wajah malunya di dada Jaiden. "Jangan membuatku menebak-nebak," pinta Jaiden, tangannya balas memeluk tubuh Lintang dengan posesif. "Jika aku sudah berpikir, aku orangnya ambisius karena akan mewujudkan pikiranku itu. Jadi sebelum aku memikirkannya, cepat jawab apa maksud dari tindakan kamu ini. Jangan membuatku bertanya-tanya, Lin." Lintang mendongak, hal yang bahkan tak berani Jaiden pikirkan tiba-tiba dilakukan oleh Lintang. "Kap." Layaknya remaja yang baru mengenal cinta, wajah Jaiden merona dengan mata mengerjap lucu saat Lintang mengecup bibirnya. Jantungnya yang sudah berdebar kencang akibat pelukan Lintang yang tiba-tiba semakin berguncang, bahkan rasanya guncangan dahsyatnya melebihi gempa berkekuatan 8 skala Richter. "Mas Jaiden boleh memikirkannya sesuka hati," timpal Lintang sambil mengerling nakal. Jaiden mangap-mangap seperti ikan yang kehabisan air, menunduk menatap wajah Lintang yang saat ini masih mendongak membalas tatapannya. "Kamu yang nyuruh, Lin." Bisik Jaiden sambil semakin menunduk, mengulang apa yang Lintang lakukan barusan padanya tapi dengan cara agresif dan menuntut. Awalnya Lintang membiarkan Jaiden melakukan apa yang laki-laki ini mau, tapi saat melihat Jaiden membuka seluruh kancing bajunya mata Lintang membola terkejut. Dengan cepat Lintang mendorong dada Jaiden, lalu bertanya gugup. "Mas Jaiden ngapain buka baju segala?" Lintang bertanya sambil menahan pekikan. Jaiden menarik salah satu sudut bibirnya saat melihat wajah panik Lintang, terkekeh sambil menjawab. "Aku suka apa yang ada dalam pikiran kamu." Mata Lintang otomatis membulat saat mendengar apa yang Jaiden katakan. Perempuan itu melirik kiri dan kanan memastikan tidak ada orang. Setelah yakin tak ada satupun orang, segera Lintang mengancingkan kembali pakaian Jaiden dengan sempurna. "Ini rumah sakit kalau Mas Jaiden lupa," bisik Lintang sambil berdecak. "Gak usah aneh-aneh deh Mas. Nanti ada orang datang bisa-bisa kita disangka berbuat mesum di rumah sakit. Mau Mas Jaiden diseret dari sini?" Jaiden tergelak, membuat Lintang menatapnya aneh.
Kenapa malah ketawa? Sinis Lintang. Aku memang tidak salah bilang suka dengan pemikiran kamu. Jaiden menghentikan tawanya, tapi walau begitu masih ada sisa tawa kecil sambil balas menatap Lintang. Tadinya aku tidak memiliki niat macam-macam sama kamu, melepas kancing karena mau lihat luka di belakang tubuhku. Aku juga tahu kali ini rumah sakit, kamu mikirnya kejauhan hanya karena aku buka kancing baju. Namun, setelah diingatkan kamu, sepertinya aku tertarik membuat ranjang pasien ini bergoyang. Ucapan Jaiden langsung terhenti tatkala Lintang mencubit bibirnya. Perempuan cantik dengan bibir manyun itu menatap Jaiden tajam guna menutupi rasa panas di wajahnya. Aku terjebak dengan perkataan sendiri, dasar Mas Jaiden nyebelin. Pekik Lintang dalam hatinya. Bisa gak sih kalau bicara pakai filter, geli aku dengernya. Lintang misu-misu, heran suaminya yang dingin dan sering mengabaikannya dulu kenapa perubahannya sedrastis ini sekarang. Jaiden membuka kembali kancing bajunya, menarik tangan Lintang untuk berdiri di belakang tubuh. Setelah melepas kemeja yang dikenakannya, Jaiden menginstruksi Lintang agar mengecek lukanya. Itu terasa nyeri, apa lukanya memburuk? Tanya Jaiden. Lintang memperhatikan luka di punggung Jaiden, seperti apa yang dokter katakan lukanya memang infeksi dan bertambah parah dari sebelumnya. Rasa bersalah dalam hatinya semakin kuat, membuat Lintang mengangkat jari tangan dan mengusap pinggiran luka itu. Lukanya sudah diobati dokter, tapi... Kap! Lintang mengecup pinggir luka sambil memejamkan mata, saat kembali membuka matanya barulah dia tersadar dengan apa yang dilakukannya. Jaiden. Tentu saja laki-laki itu terkejut dengan apa yang Lintang lakukan. Kini tubuhnya meremang hingga rasanya panas dingin setelah mendapat kecupan tak disangka-sangka dari Lintang. Ah, maaf. Lintang menggigit bibir bawahnya. Kebiasaan jika Kila terluka, aku selalu mencium lukanya jadi kebawa suasana tadi. Aku harap Mas Jaiden jangan mikir macam-macam, aku tidak bermaksud apa-apa kok. Lintang, panggil Jaiden sambil menelan ludah susah payah. Suaranya berubah berat dan serak. Pulang, yuk. Hah. Lintang loading dengan wajah cengok. Jaiden menoleh, sorot matanya sudah berubah sayu. Kita pulang, biar di rumah bebas mau ngapain aja sama kamu. Ih, mana boleh. Lintang mendelik, kakinya mundur 2 langkah menghindar saat Jaiden hendak menggapai tangannya. Lintang menggeleng cepat, lalu menjelaskan. Dokter mengatakan Mas Jaiden harus dirawat di rumah sakit, sebab dokter butuh mantau luka di punggung sama demamnya Mas Jaiden. Pokoknya gak boleh pulang, lagian juga jika pulang memangnya aku bakal biarin Mas Jaiden ngapa-ngapain aku. Lintang. Stop merengek minta pulang, Mas. Pinta Lintang, memotong ucapan Jaiden. Sekarang ayo istirahat. Tidur. Orang sakit jangan banyak-banyak kegiatan fisik, istirahat yang banyak biar cepat sembuh. Omelan Lintang, entah kenapa terdengar manis di telinga Jaiden. Bahkan lihatlah sekarang, Jaiden menurut pada apa yang Lintang katakan dengan menyuruhnya istirahat. Apa yang Lintang punya hingga aku begitu peduli akan keselamatannya sampai tidak memikirkan diri sendiri. Aku juga sangat senang saat dekat dengan perempuan ini, bahkan dulu. Aku selalu ingin melihatnya. Lintang hanya perempuan biasa, dia cantik memang. Namun, banyak perempuan lain yang lebih cantik, pintar. Menurutmu tidak terlalu gigih, rajin, dan keras kepala, itu Lintang sekali. Apa sebenarnya yang Lintang punya hingga aku ingin memilikinya seutuhnya? Batin Jaiden sambil memperhatikan Lintang. Lin, panggil Jaiden, membuat Lintang yang tengah membenarkan tata letak selimut melirik. Aku ingin hidup denganmu. Bibir bawahnya dia gigit, mengangguk tanpa berkata apa-apa untuk menanggapi ucapan Jaiden. Saat Lintang hendak pergi,
Jaiden menahan pergelangan tangannya membuat sang istri menoleh heran. Kenapa Mas? Jangan sering menggigit bibir begitu, pinta Jaiden sambil menatap bibir Lintang penuh arti. Lintang baru sadar sudah menggigit bibirnya, buru-buru dia menghentikan kelakuannya itu dan berucap. Aku gak sadar melakukannya. Jangan ulangi. Ujar Jaiden. Itu bagianku. Gimana? Tanya Lintang kurang paham dengan maksud ucapan Jaiden. Gigit bibir kamu itu bagianku, jelas Jaiden sambil mengerling penuh makna. Sejurus kemudian wajah Lintang jadi blusing, perempuan itu pura-pura cemberut untuk menutupi salah tingkahnya. Lintang membalik badan, duduk di sofa sambil memeluk bantal dengan membuang arah pandangan. Melihat tingkah Lintang, Jaiden menyeringai samar dan berjanji akan segera sehat agar bisa pulang dari rumah sakit lebih cepat. Sampai di rumah nanti, Jaiden tak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk melepaskan apa yang selama 5 tahun ini dirinya tahan setelah berpisah dengan Lintang. Lintang mengirim pesan pada Kimi, dirinya harus menunggui Jaiden di rumah sakit jadi belum bisa menjemput putrinya itu. Beruntung Kimi sangat pengertian, jadi Lintang bisa tenang menitipkan Kila pada teman baiknya itu. Ting. Kamu fokus saja sama suami kamu, Kila sama aku. Please, pinjam Kila 2 hari lagi ya. Lintang mengerutkan dahi saat membaca pesan dari Kimi, merasa ada yang aneh dengan sahabatnya itu. Pinjam Kila. Buat apa? Ting. Aku lagi PDKT sama laki-laki, dia ganteng banget Lin. Sayang jutek gak ketulungan, baiknya sama Kila doang. Laki-laki itu kayaknya ngangka aku mama Kila, jadi aku akan memanfaatkan Kila sebaik mungkin buat gaet tuh laki-laki. Pantas Kimi malah kesenangan dititipin Kila, keke Lintang sambil membalas pesan Kimi. Deretetete deretetete deretetete. Lintang menatap nama, Moel, yang masuk ke panggilan. Perempuan itu berdiri dan mendekati Jaiden. Mas, Moel nelpon. Pinjam ponselnya. Jaiden mengambil ponsel dari tangan Lintang. Ponsel yang dirinya gunakan untuk bertukar pesan dengan Kimi memang ponsel Jaiden. Lintang menggunakannya karena perlu menghubungi Kimi untuk meminta tambahan waktu mengurus Kila. Setelah ponsel kini kembali pada pemiliknya, Lintang memilih tidur di sofa. Gimana? Tanya Jaiden to the point. Ada yang aneh, bos. Timpal Mo dengan nada suara heran. Alis. Aneh. Ulang Jaiden sambil menaikkan. Saat kejadian kecelakaan itu terjadi, Nona Angel tidak ada di tempat. Harusnya jika Nona Angel yang menolong Anda sekeluarga pada saat itu keberadaannya harus bisa dilacak. Tapi itu tidak bisa seakan memang Nona Angel tidak ada di lokasi. Malah, Moel tampak ragu dalam melanjutkan. Saya menemukan jejak ayahnya Nona Angel di sana. Pak Kenan. Jaiden juga sama herannya dengan Moel. Mungkinkah Pak Kenan yang menolong saat itu? Bisa mungkin bisa tidak, timpal Moel. Hanya saja saat saya menyelidiki rumah sakit tempat Anda dan sekeluarga dibawa, saksi di sana mengatakan saat itu Anda datang diantar seorang perempuan muda. Aku tidak tahu perempuan muda itu Angel atau malah Lintang, batin Jaiden. Selidiki lebih lanjut, Moel. Perintah Jaiden. Juga ada satu pekerjaan tambahan untukmu. Cari tahu informasi beberapa orang yang akan saya kirimkan padamu nanti, termasuk pekerjaan, teman-temannya, lingkungan, dan di mana mereka saat ini berada. Ini tidak ada hubungannya dengan kecelakaan itu, tapi saya tengah mencari penyusup yang masuk ke rumahku dan meneror Lintang. Baik, bos. Kirimkan saja foto dan nama orang-orang serta semua informasi yang Anda punya, patuh Moel. Tut. Setelah panggilan terputus, Jaiden menatap Lintang yang kini sudah tertidur di atas sofa. Ukuran sofa memang besar, jadi saat Lintang tidur istrinya itu tak meringkukkan kakinya.
Aku ingin tidur di sampingnya, gumam Jaiden, tapi Jaiden tahu jika dirinya nekat maka Lintang akan bangun dan mengomelinya. Pada akhirnya Jaiden terpaksa kembali merebahkan diri, menutup mata untuk kembali tidur. Tadi Jaiden sempat membaca pesan singkat Lintang bersama Kimi. Dia tenang karena Kila masih berada dalam pengawasan teman istrinya itu. Keesokan paginya Lintang keluar beli makanan. Saat dia kembali ke ruangan malah melihat ada Angel yang tengah berdiri di sisi ranjang berbicara bersama Jaiden. Langkah Lintang terhenti secara otomatis, pandangannya memperhatikan dua orang itu. Aku mohon Jay tolong. Lihat ini, Angel memperlihatkan lebam di pergelangan tangannya, menunjuk dahinya yang luka, sudut bibirnya yang robek, dan pundaknya yang membiru. Sonny hajar aku habis-habisan. Aku dulu pernah menolong kamu, masa kamu sekarang gak mau nolong aku? Ini yang Jaiden tidak suka, Angel mengungkit perihal hutang nyawanya itu. Jadi saat Angel datang dan meminta sesuatu, Jaiden selalu tidak bisa menolak. Di ambang pintu, Lintang memperhatikan bagaimana tertekannya ekspresi Jaiden saat mendengar permintaan tolong Angel. Entah kenapa Lintang jadi ingin tahu, pertolongan apa yang Angel miliki hingga Jaiden dibuat tak berkutik begitu. Pertolongan apa yang kamu inginkan? Tanya Jaiden enggan. Jadi pacar aku, ujar Angel cepat, membuat Jaiden mengerutkan dahi tak suka. Bukan hanya Jaiden, di ambang pintu Lintang juga menatap tajam punggung Angel. Melihat bagaimana Jaiden menatapnya, buru-buru Angel meralat ucapannya. Maksudnya pacar pura-pura. Aku ingin Sonny menceraikan aku jika ketahuan selingkuh, sedangkan cari laki-laki lain tidak ada yang bersedia karena takut mengingat Sonny adalah mantan narapidana. Hanya kamu yang bisa, Sonny gak mungkin bisa sentuh kamu. Merasa cantik boleh, pede juga oke, terlanjur gak tahu diri juga gak apa-apa, asal jangan jadi perusak hubungan orang saja. Ngapain kamu minta tolong suamiku buat jadi pacar pura-puramu? Jika suamimu marah, bukankah nanti Mas Jaiden yang akan jadi sasarannya? Lintang berucap sambil masuk ke dalam ruangan, menatap Angel dengan pandangan tajam. Angel menoleh, kedua tangannya terkepal erat saat melihat Lintang berjalan santai. Mata Angel melotot saat melihat Lintang duduk di atas ranjang, menyenderkan kepala pada dada Jaiden. Hati Angel panas luar biasa, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyeret Lintang agar menjauh dari Jaiden selain diam. Menyebalkan. Jaiden tak akan pernah bisa menolak keinginanku, aku akan memperlihatkan pada Lintang bagaimana ucapanku ini sangat besar mempengaruhi Jaiden. Batin Angel sambil menyeringai sinis. Ini bukan urusanmu, sinis Angel. Semua keputusan ada di tangan Jaiden. Kamu tanyakan saja pada dia, Jaiden bersedia atau tidak menolongku. Lintang menegakkan duduk, menatap Jaiden dengan pandangan menyipit seakan tengah berbicara lewat tatapan mata. Jangan terima permintaan tolong Angel, jika tetap menerimanya jangan harap aku mau melanjutkan hubungan denganmu. Pacar pura-pura. Lintang merasa itu keterlaluan. Jadi jika Jaiden mengiyakan, sama saja artinya dengan laki-laki ini membiarkan Angel masuk ke kehidupannya dan Lintang tidak mau ada perempuan lain yang merecoki rumah tangganya. Jadi apa keputusan Mas Jaiden? Menerima permintaan tolong Angel atau tidak? Tanya Lintang sambil melipat tangan di depan dada.